Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, pada video ini Faisal akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Sebelum kita masuk ke pembahasan persamaan trigonometri, Faisal akan uraikan terlebih dahulu topik-topik apa saja yang akan kita pelajari di materi ini. Dan Faisal akan sampaikan pula prasyarat apa yang dibutuhkan untuk mempelajari materi persamaan trigonometri. Baik, untuk persamaan trigonometri akan kita bagi ke dalam dua topik besar, yaitu yang pertama mengenai persamaan trigonometri dasar, dan yang kedua kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Untuk persamaan trigonometri dasar, nanti kita akan bagi ke dalam tiga hal, yaitu bentuk sin X sama dengan sin alpha. Yang kedua, kita akan bahas bentuk cos X sama dengan cos alpha. Dan yang ketiga, kita akan bahas bentuk tan X sama dengan tan alpha. Oke, jadi secara garis besar kita akan membahas dua topik ini, di mana untuk persamaan trigonometri ada tiga hal yang akan kita bahas. Oke, prasyarat untuk mempelajari persamaan trigonometri yang pertama, kalian diminta untuk sudah menguasai mengenai nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Oke, adik-adik, saya yakin sudah tahu sudut istimewa dari nilai-nilai trigonometri. Oke, Pak ini di sini akan mereview kembali bagaimana kita menghafal nilai perbandingan tersebut. Untuk menghafal nilai perbandingan trigonometri ini sebenarnya cukup mudah. Jadi kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Pak ini akan buatkan tabel di sini yang berisi nilai-nilai trigonometrinya, yaitu yang pertama terakhir ya. Oke, kita catat dulu alpha untuk nilai sinus, cosinus, dan tangan ya. Nah, sudut istimewanya, oke, kita sudah tahu nilainya adalah 0 derajat. Yang kedua 30 derajat. Yang ketiga 45 derajat. Yang keempat 60 derajat. Oke, yang terakhir 90 derajat. Kita coba dulu. Oke, sudah ya. Nah, kita akan mulai untuk mengisi nilai-nilai perbandingan. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk kita mengisi tabel ini ya, untuk mencari nilai trigonometrinya. Kita hanya melihat pola yang ada pada tabel tersebut. Dimulai dari bentuk nilai sinus. Perhatikan baik-baik, kita akan mulai untuk nilai sin ya. Anda akan menggunakan warna berbeda. Nilai sin, sin 0 itu adalah
0. Oke. Sin 30 itu nilainya setengah. Oke, kita lanjutkan dulu agar kita menemukan polanya ya. Untuk sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Oke, sudah terlihat polanya? Oke, jika belum, kita lanjutkan untuk sin 60 derajat. Untuk sinus 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Oke, apakah di sini adik-adik sudah menemukan polanya? Oke, untuk lebih yakin kita lihat nilai dari sin 90. Sin 90 itu bernilai statis. Oke, di sini apakah adik-adik sudah yakin dengan polanya? Sudah terlihat ada pola di sini? Iya, polanya ada pada akarnya. Perhatikan baik-baik di sini. Oke, sin 0 derajat itu bernilai 0. Kenapa bisa 0? Karena kalau kita tuliskan polanya, ini ada nilainya adalah setengah akar 0. Lalu sin 30 derajat bernilai setengah. Ini ada polanya nih. Polanya adalah setengah akar 1. Nah, perhatikan bahwa kalau akar 1 kan nilainya 1, jadi 1 kali setengah. Begitu juga untuk yang tadi sin 0 ya, 0 derajat. Setengah kali akar 0. Akar 0 berarti 0, 0 kali setengah tentunya hanya 0. Nah, berarti kita punya pola akar 0, akar 1, nantinya akar 2, akar 3. Nah, yang terakhir, nilai 1 ini diperoleh dari setengah 4. Kita bisa memandang ini sebagai suatu pola ya. Oke. Nah, itu untuk sinus. Jadi mudah ya adik-adik untuk menghafal nilai perbandingan trigonometri untuk yang sinus. Nah, bagaimana ya untuk kosinus? Untuk kosinus juga adik-adik nggak usah risau karena untuk kosinus itu kalau kita sudah tahu nilai sinus, tentunya nilai kosinus akan kita mudah dapatkan. Nah, untuk mendapatkan nilai perbandingan kosinus, adik-adik tinggal membalik pola yang ada di sini saja. Jadi artinya pada saat kita sudah peroleh nilai sin 90 itu bisa kita gunakan untuk nilai sin derajat. Jadi sin 0 derajat adalah 1. Kita tinggal balik saja, berarti cos 30 derajat adalah sama dengan nilai sin 60 derajat. Itu setengah akar 3. Nah, begitu seterusnya untuk cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Dan yang terakhir, cos 60 derajat nilainya adalah 0. Bagaimana adik-adik? Mudah untuk kita menghafalnya? Nah, untuk tangan bagaimana? Ya, kita ingat sifat dari tangan. Ya, tentunya adik-adik masih ingat ya sifat tangan ya. Ingat bahwa tan itu adalah perbandingan antara nilai sin dengan nilai cos. Ingat ya, di kelas 10 kalian sudah mempelajari. Nah, berarti kalau begitu untuk mencari tan 0 derajat berarti kita hanya tinggal membagi nilai sin 0 dibagi dengan cos 0. Berarti tinggal 0 dibagi 1, ini adalah 0. Untuk tan 30 berarti kita coba ya hitungnya. 30 derajat berarti kalau gitu akan sama halnya dengan nilai sin 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. Nah, dari tabel kita tahu sin 30 derajat adalah setengah, lalu cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, di sini sama-sama punya nilai setengah, kita bisa coret setengahnya, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 1/3. Nah, dengan cara merasionalkan penyebut, kita kalikan bentuk 1/3 dengan akar 3/3 ya.
kita akan peroleh nilainya adalah 1/3 akar 3. Nah, akhirnya kita sudah memiliki nilai tan 30. 1/3 akar 3. Nah, dengan cara yang sama untuk tan 45, karena nilainya sama, berarti kalau kita bagi setengah akar 2 bagi setengah akar 2, nilainya adalah 1. Lalu tan 60, berarti 60 bagi cos 60, setengah akar 3 dibagi setengah, nilainya adalah akar 3. Sedangkan untuk tan 90, berarti 1 dibagi 0. Nah, ini kita tuliskan sebagai infinity. Oke, bagaimana adik-adik? Mudah untuk menghafalnya ya. Jadi sekarang kita sudah ingat kembali bagaimana cara untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, untuk selanjutnya, persyarat selanjutnya adik-adik juga diharapkan sudah memiliki bekal untuk yang kedua ya. Itu adalah mengenai sama halnya dengan persyaratan pertama, tapi dikembangkan lagi. Jadi nilai perbandingan trigonometri di gitu ya, di 4 kuadran. Nah, yang ini jadi kalau yang sebelumnya itu melihat sudut dari 0 ya, dari 0 sampai dengan 90 derajat. Dan sekarang bagaimana kalau sudutnya kita perluas jadi di 4 kuadran. Nah, perhatikan bahwa Anda tuliskan di sini ya. Kalau adik-adik ingat bentuk 4 kuadran itu bahwa lingkaran itu terbagi menjadi 4 daerah ya. Total sudut pada lingkaran 360 derajat dibagi menjadi 4 daerah, yaitu untuk sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat itu kita sebut sebagai kuadran 1. Nah, kan dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu kita sebut sebagai kuadran 2. Dan selanjutnya dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat kita sebut sebagai kuadran 3. Dan 270 derajat sampai dengan 360 derajat atau sama halnya dengan 0 derajat itu sebagai daerah kuadran 4. Oke, di setiap kuadran ini tanda untuk trigonometrinya itu berbeda-beda ya, sudah dijelaskan di kelas 10. Untuk kuadran 1 kita tuliskan di sini. Untuk kuadran 1 semua trigonometrinya, baik itu sinus, kosinus, dan tanan, itu semua bernilai positif. Ya, ingat kembali ya untuk itu. Kemudian untuk kuadran 2 yang bernilai positif hanya bentuk sinus saja. Yang lainnya bernilai negatif. Untuk kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Sedangkan untuk kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Oke, setelah kalian sudah tahu bahwa di setiap kuadran itu tanda pada trigonometri berbeda-beda, kita sekarang lihat sudut yang berelasinya. Kita ambil garis lurus. Perhatikan baik-baik di sini. Jika Pak Indra katakan terdapat sudut di kuadran 1 yaitu alfa, maka sudut yang berelasi dengan alfa adalah sudut 180 derajat dikurang alfa. Nah, sudut berelasi lagi dengan alfa di kuadran 3 adalah 180 derajat ditambah alfa.
Kemudian sudut yang berelasi di kuadran 4 adalah 360 derajat dikurang alfa, atau kita bisa sederhanakan menjadi min alfa. Oke, adik-adik, untuk apa sih kita mengetahui ini ya? Coba adik-adik ingat kembali bahwa kalau kita sudah tahu tanda trigonometri di setiap kuadran, dan juga kita sudah tahu sudut yang berelasinya, maka kita akan mudah untuk mendapatkan nilai trigonometri di semua kuadran. Kita ambil contoh, adik-adik. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan kita punya nilai sin 180 dikurangin alfa, 180 derajat dikurang alfa, maka perhatikan bahwa 180 derajat min alfa itu sudut pada kuadran 2. Ya, adik-adik ya. Bahwa 180 min alfa, 180 derajat min alfa itu ada di kuadran 2. Sedangkan untuk nilai sinus di kuadran 2 itu pasti nilainya positif. Maka sin 180 derajat dikurang alfa akan sama dengan sin alfa. Begitu adik-adik ya. Begitu juga untuk cos dan tan. Jadi kita harus perhatikan kuadrannya ya, perhatikan kuadrannya. Lalu perhatikan apakah dia positif atau negatif setiap kuadran. Oke, kita ambil contoh lagi. Nah, mungkin adik-adik masih perlu latihan lagi ya. Kita lihat contoh. Maaf, Pak Indra tulis contohnya di sini ya. Misalkan untuk cos, bagaimana untuk cos 180 derajat min alfa? Kita masih ada di kuadran 2. Perhatikan bahwa 180 derajat min alfa itu berada di kuadran 2. Sedangkan untuk cosinus di kuadran 2 bernilai negatif, maka nilai dari cos 180 derajat min alfa adalah minus cos alfa. Oke, adik-adik, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Oke, baik. Jika sudah paham, mungkin kita bisa ambil contoh angka ya adik-adik ya. Bagaimana kalau contohnya berupa angka? Misalkan tadi sin sudah, cos sudah, sekarang coba kita pakai tetap kita pakai sin dulu ya, misalkan ya. Kita ambil sin, misalkan sin 120 adik-adik, 120 derajat. 120 derajat. Nah, oke, kita perhatikan bahwa 120 derajat ada di kuadran berapa ya? Ya, betul sekali. 120 derajat itu berada di kuadran 2. Berarti kita bisa menuliskan bentuk sudut 120 derajat menjadi 180 derajat dikurangin, ya betul, 60 derajat. Nah, tadi Pak Indah sampaikan bahwa kalau di kuadran 2, maka sinus positif ya. Berarti menjadi sin 60. Dan kita tahu sin 60 adalah, ya betul, setengah akar 3. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa dipahami? Oke, kita ambil contoh satu lagi. Bagaimana kalau pakai tan ya? Kita coba pakai tan. Tan, oke Pak, kuadrannya jangan kuadran 2 aja, kuadran 3 misalkan. Oke, kita ambil kuadran 3. Misalkan tan 210. Oke, bagaimana kalau tan 210? Di mana ya sudut 210? Ada di kuadran berapa dia? Ya, betul. 210 ada di kuadran 3. Maka kita bisa tuliskan 210 derajat ini menjadi 180 derajat ditambah, kita tambah berapa yuk? Tambah 30 derajat. Oke. Nah, karena tan di kuadran 3 juga positif, maka kita bisa tuliskan lagi menjadi tan 30.
Maka hasil dari tan 30, kita tinggal lihat di tabel ya. Ini adalah 1/3 akar 3. Baik, nah untuk latihan ini silakan kalian coba kerjakan ya adik-adik. Nah, latihan pertama, kalian bisa hitung nilai sin 30 derajat. Nah, mudah ya, adik ya. Kedua, coba kalian ingat kembali berapa sih nilai dari cos 45 derajat. Oke, yang ketiga, coba kalian ingat kembali berapa nilai dari tan 135 derajat. Ada 2 ya. Oke, selanjutnya bisa coba hitung nilai sin lagi dah. Sin 150 derajat. Nah, yang kelima, coba kalian cari nilai dari cos 240 derajat. Dan yang terakhir, coba kalian hitung nilai dari tan 300 derajat. Oke, 6 soal aja cukup ya adik-adik ya. Nanti coba adik-adik kerjakan soalnya agar memastikan bahwa adik-adik sudah memahami apa yang sudah dijelaskan pada video ini. Oke, terima kasih. Mungkin kita akhiri. Semangat terus belajarnya di masa pandemi ini, jaga kesehatan kalian, semoga kita bisa dilindungi oleh Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.